ingin menggunakan kesempatan halal bihalal ini untuk sekaligus, kecuali ingin menjelaskan sedikit apa peranan pondok pesantren pada umumnya, dan ajaran-ajaran serta sasaran yang ingin dicapainya, dan sekaligus pula malam ini sebagai pembukaan pengajian-pengajian yang diadakan di pondok ini, Pondok As-Siddiqi Putra. Lima 50 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, guru besar saya dan ulama yang diakui sebagai bapak umat Islam Indonesia, beliau menulis suatu amanat, satu pesan yang bunyi lengkapnya begini: Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah. Wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti 4 mazhab. Antum qad akhaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanadi ilaikum. Kamu kiai-kiai, ulama-ulama telah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama sebelummu, sedang ulama-ulama sebelummu juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya. Begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan kamu meneliti, melihat, menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, maka sebenarnya kamulah, hei kiai-kiai, ulama-ulama, merupakan perbendaharaan, merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama. Wala tuqtal buyut illa min abwabiha. Rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sari'an. Siapa yang masuk rumah tidak melalui pintunya, itu disebut maling.
La tadku 'ala ad-dini ila idza waliyahu ahluh. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini selama ditangani oleh orang yang memang ahli. Wadku 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah, ratapilah agama Islam ini kalau sudah dipegang, kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad sadaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan agama Islam ini perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam jidalul munafiqin bil kitab. Akan menghancurkan Islam ini perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shod Allah Ain, itu tidak cukup lewat buku, tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar ini khilaf, inna hadzal din inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini. Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqu, tidak boleh dipercaya. Karena itu di pondok-pondok pesantren, semua kitab yang diajarkan itu kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya.
Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya yang dimaksud guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur-jalur yang bersambung itu, sumia sarifon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya, alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar ibn Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab itu, rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyawan maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa tuh sehat nih, yang kolang saja. Kimen oneng kola pada catatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu.
yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, satu, belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, kedua, memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang ketiga, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moco yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan stir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengingan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar. Kota budu lah karena pinter kebi, sekolah lah tinggi kebi. Satu mending kelakon ampun tak matur dari itu. Salsal alias mursal. Mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Mungkin mengkaki ngoten nih kejadian. Kita akabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil kota raja ampun tak sanggup orang tua anak kamu. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler meler itu, kayak di sini.
Ya lampai nih kan di Jakarta itu datang anak-anak yang cross boy itu, gomblo, oh yang suka ber senegal guys Mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih ujangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Berdalam lebih jahit. Surat saja. Surat cerita. Pusopu kan gurda. Montar lagi heran. Malah sebuah. Jadi biasanya sing bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parane iki ini. Coba diceret. Seret lawan. Cok, kekepi kebon. Nek mari sembahyang, dak oleh. Assalamualaikum terus belayu dak. Berit. Dikasih bacaan sampai seringe metu. Sore mulai sopo sampai seringe metu. Surah hidup melulu sini. Tapi mereka pas esrone pokok latihan melulu. Akhirnya oleh telo bulan. Pas sadar nak-anak. Tak oleh keluar dari pondok tak oleh 6 bulan. Beres buat tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Ya memang itu namanya pondok. Bisa ada pondok di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja. Ngulur ini orangnya kan tadi. Mana pamalore nak mentah montuk dia, mari sepuh saya ngaban. Oleh tengok itu juga, mau benda sekeluar ya Allah juga, nanti dulu sampai metu seringi. Dekat tempat seringi metu buruk. Ya tawakal alai naik kelatok keletok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku membeda lowongan pekerjaan upamana nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya cek sangat saya pun cek melamar kula niku kedung telanjur kula nikah telanjur dadi kiai padahal kula tahu masih dadi kiai sebab orang dadi kiai nukil pondok lalu berat popularitas orang tapi orang dadi kiai nih suruh imame, suruh ini, benting kapolan, bagus tadi sengakan kacang biasa tadi, nongkrong boleh kecil, celor, ya, maksud itu nggak bisa saya, umur surlori, umur kuda apa, pakai madur seladur, kalau musambian, mau jadi kiai nikah. Bener tak kosong mereka cowok mau bagan. Lama nikah coba. Sampai kalau oleh boleh sebagai Kiai Hamid, gula tanya, ya apa caranya kalau niki kepingin ngilangi riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong. Kalau niku kadang-kadang kadang dadi kiai ya. Nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri. Padahal kula iki beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe.
entah lagunya, entah makhrajnya, itu boleh berkobar. Nah ini nggak gula tanya ke Hamid, ngilangnya waktu ini ya no bicara asal lagi. Karena ria ada apa-apa. Sepisan tidur dulu petang minggu ria, isu-isu bosan kau nang ria. Jadi asal ria jangan ke Hamid. Sinang kau mau sangkain khosok bintang sampai Allah. Ya itu khosok. Tapi mana kerja ketibit tak senekkan. Mau coba orang lah. Nah ini kan pancen nomor riak nih kak. Tak ikhlas. Mana kerja ketibit imam derma pundur. Oh ngorong jadi kan. Matanya bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kan. Baru saya laku. Jangan sesat. Kiai koreng imam apa kurang. Malah aku nama orang aku kurang. Hah? Enggak MTQ. Ini kita angkat Hamid terus karena ria, tak apa. Lakon dia sikit. Konek ria sepisan. Dino, rong dino, ria telung dino. Suwi-suwi. Nek ria terus akhir bosan pun. Bosan ria itu. Maulana Badajabu Tarkul amal Khawfar ria. Orang tidak berbuat amal, tidak sembahyang sunat, tidak wiritan karena takut ria. Karena takut ria, jadi tak sembahyang sunat, tak ini, tak itu. Menitanya, apa kamu kok tidak sembahyang takut ria? Loh, meninggalkan amal karena takut ria, itu ria. Ya itu apa itu ria songguan itu. Ya Allah, itu tak bisa kepak nih. Tak ngelakoni karena takut ria, kok tak ria. Loh, tapi mundang amal pas ria terus-terusan syirik gitu. Syirik khafi. Ini macam dia maju kebentor di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal ria, syirik khafi, syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut ria, keser-keserun, ya itu ria ya. Terus pun tanya mantap, jadi adalah lakon ini kah nasihat bagi Hamid nih. Berarti ini ono uang ria oleh sembahyang ria karena gitu. Apa mana ini dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu ditiru karena masih ria karena suwi-suwi ora bosan kok. Bosan ini kepingin dinilai, dilem terus. Suwi-suwi ini dilem coba ngeten mawon sampean ono uang. Keluar tanggapan kok ngelem sampean. Wah, ngomong sampean macam jempol, sampean udah hebat, sampean itu sarjana. Terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampean belum kan? Bang tek-tek loh ya. Ya bagus. Wah, ganteng Pak sampean ayu reding ini pinter anu. Terus boleh secom. Tetapi malah yang busen kalau mana akan itu. Tapi mana orang macam tak tahu yalem, macam terus yalem, macam biasa. Tapi mau yalem terus kan, benar. Oh, terus. Nih sekali wah, nyemak orang sudah raja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat. Tapi boleh dekat ungkuan pas sampean setipang raja gede mbak busen malah sampean terrotak ekolengnya orang saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang nggak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak orang ini begini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar orang pasar itu jauh lebih yang beli maupun yang jual
Maju semuanya mau salaman di Rasulullah. Sebentar saja salamanan terlebih. Apa kurdon kita apa kali apa tujuh konsil tuku terase ayo tetap boleh jual itu kelapa itu jual biasa oh ini aku itu jujur aku ini aku itu biasa engkau salaman itu langgar kamu itu di pasar pasar nongkrong kopi buyar sepi kan pasarnya nah ini kan orang itu kalau dihormat terusan buset estan masa pak saya kok belum ya sampai mulai tahu hormat orang itu coba sampai dihormat orang terus-terusan kok malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman celah enggak pendapatku ya apa ono sing ngarani elek apa ya apa wonten ya apa pokoknya dinilai sampai ngeten malah saya panglo orang itu kadang teroleh kali kan kula bunun ta'an kula oning sekalian kepangki dulu Presiden Soekarno oneng gula norok oning dar mama apa norok gula ini deg-degan akan mengemukakan pendapat yang gula oneng Bung Karno nanti tidak cocok mesti marah gula pun ngagak seneka pokok bicaranya itu seneka pas jangan Bung Karno Pak Yai sampai jangan bicara begitu bicaralah terus terang saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat yang ingin dilem, ingin dielus-elus itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan ya asal sopan, asal berdua punya pesan kaki obo ampun gue lupa keluar ini pak seneka gue terang-terangan karena Gestapo di Medan 60 berapa kaisa gue dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan baik atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin kematoro iya pak sampean pak kepai iya pak paduka Tuhan pak apa engki Tuhan bukan pemimpin itu majikan itu pemimpin namanya pemimpin mentalnya mental majikan bukan pemimpin rakyat tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah mau tidak mau tugas dakwah itu pondok pesantren harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya kamu akan masuk ke masyarakat yang begini apa saya kesana ini kamu harus begini untuk mendidik dai yang tahu situasi. Selain itu secara umum pondok pesantren mempunyai fungsi mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi itu seleka. Kiai-kiai yang bodorong adalah anak haram lagi. Haram.
Gunduluk arah oleh ngablet. Cara blet. Oh, cuman kono kaya nga pidato ki buri cara Inggris. Aboy syuting di kaya na. Ikala kita. Apa man? Mangangkut bahasa kafir. Bahasa kafir kan. Oh, bilang nih Masya Allah. Orang ada siya taule haram dan man tashabbaha biqaumin sinika. Berhadis segini ko fahuwa minhum. Siapa teronero orang lain dia termasuk golongan na situ. Tu Simon Renero kaper tibin tu kaper nih ginian sinika. Mulai kesimen molan sambian nak anak produk cuman kona cuman belum aduh ampun. Di orang luar itu apa santri gudikan santri teknik santri bagia santri andu santri nawasaru pokok segala penghinaan bentuk cedano kebetulan nah karena produksi menit apa teh open Adeng itu kok goreng guys ada biasa goreng panu napel kawan ya langganan itu sudah cuman kona mereka juga gimen nika sampai lah anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin ABC dah ngerti itu katanya huruf kafir ya masalah kafir ini kan begitu kuat, tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum penjajah itu, bocin ampun, betul orangnya, mengguan itu. Kok ada di bulan tepatek, dua macam-macam produk. Baik royong, ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker. Ini orang Indo yang nasionalis. Dia mengatakan, yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia dua, Taman Siswa dan Pondok Pesantren. Aku panah-panah aduh alhamdulillah ini siapa cenungkuan neka tapi sumbangannya pondok pesantren tidak boleh diabaikan di dalam mempertahankan tanah air ini. Siapa yang paling maju? Lihat di antara patriot-patriot termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan itu sih kasteng Ngeben apa cuma ngibare oke kapten sambil nebus saya. Nah inilah alhamdulillah para hadirin kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya pondok dulu itu mengurung dirinya tidak membuka pintunya untuk dunia luar sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang pondok pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue boleh cuma macet tuh. Nah, apa ini transformasi secara total? Letaknya kena anak mari ini kebun. Gue terpaksa rengkona. Tapi gue mencatat ini tugas yang paling pokok bagi pondok pesantren. Sekarang harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gula cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, ini kan bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu itu ngerti. Pokoknya satu wong ngerti bingkil ulama. Iya, ulama bingkil.
Iya, itu ada surat kafir, majalah apa? Itu apa itu? Bukan ulama-ulama apa itu pengertian konah. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita gula dok, ya posaiki, kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya, yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo. Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh, ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi, itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadatihi, mewarisi perbuatan, amalan-amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini seberat, wa warisa akhlaqu min zuhdin wa wara wa khauf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'rifah, mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh ini ketasawuf nih kan, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu, mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan di mana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil sampuraki orang sepot lah tak kelar jengking aku lagi kan. Kanjeng Nabi itu pangkas naik kuda di medan perang paling depan, semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran, itu luar biasa. Ini yang harus diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kan, siapa cuma tapai yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada, kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi masya Allah ahli pasar, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli pasar, ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, selalu dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abri
dia membela kebenaran, dia membela tanah air, dia mewarisi itu, ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah, ini. 1, jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2, jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Napa kemudian bicara Madura tahun yang lalu? Cara Madura dalam begini, pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara Madura ini kak? Bener kamu, bener. Nah ini kak, semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik. Apapun, mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kayu bibi geluk, nyari cukup mancing geluk. Oh, palsu tubuh orang. Tunggu banyak mancang gula sampean. Plesteran, weluyuran, padang mabuiler. Sampean mau cuci takoan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah. Ruilah kamar kiut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ 30. Oh, tak ada kebesaran mereka. Nah ini kalah. Mereka yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Mereka boleh pengeding anak pondok nih kami. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemudian untuk. Nah, kesanggupan menolong diri sendiri betul. Itu ini, maka itu bisa pada saja aja. Nyorok yang lain. Nabi saya dewe, ikut nanu tembelin dewe, umban dewe. Semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren
diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, wah, tengkanang, baru tamu bebas, ada kah? Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh anak-anak tamat oleh kiriman kalah dicontoh lagi gambar anak-anak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kah. Oh, sampai dari apa? Oh, cari oh, mari. Masuk ke WC kan ya. Ya Allah, ini kok bodoh cuma nambah tapi sampai WC kunci. Mereka nakal mana. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin, kula kadintoh kelersan akhir-akhir menikah kula rok-norok mereka punya orang-orang luar malah berdesi kantor datang tanya menjanakan makin wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang Pak Hadi. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal, malah ekstrem. Itu satu, karena kondisinya orang itu. Kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin, sekarang jadi terpimpin. Dulu berkuasa, sekarang tidak berkuasa. Anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok. Mencara orang negara yang abang punya orang tengah tak sebel orang mengamuk ketua negara. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal, kaya, kontak, sedekah. Sini selalu punya orang radikal atau kecewa dia di dalam perjuangan, dia kecewa atau gagal, tidak berhasil, atau dia itu melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Saya berarti sedekah. Mata sunten dan drama ke bibi baik. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan contoh karan belum sedekah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran, dia melihat tidak ada demokrasi, dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sumpah. Apa sih kawan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Sini kalau greget doa ini.
Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas boleh yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua. Kalau dia menjadi PKI, mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini, Khomeini ini, Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang. Ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Makin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku, barisan apa itu? Kamikaze, apa itu? Jepang itu. Kepuro bom, bom perahu itu, bom. Sebenarnya kan muda, masih umur 23 tahun, dia diberi